Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Fauzia dengan NIM 12120900108 dari kelas 2C jurusan PGMI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aksiologi ilmu. Adapun pembahasan yang akan kita bahas diantaranya ada pengertian, fungsi dan pendekatan, hubungan aksiologi dengan filsafat ilmu, serta penerapan aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksios yang artinya sesuai atau wajar, dan ada logos yang artinya ilmu. Nah, menurut Katsop, aksiologi ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang hakikat ilmu yang berdasarkan kefilsafatan. Nah, nilai yang dimaksud ini adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan pertimbangan tentang yang mereka nilai. Aksiologi memiliki dua aspek. Aspek pertama dalam aksiologi adalah etika. Etika berasal dari kata ethos yang artinya adat kebiasaan atau sering kita kenal dengan moral. Etika yang dimaksud di sini adalah cara menilai perilaku perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk. Nah, etika di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metaetika yang menjelaskan tentang makna teoritis dan acuan untuk menerapkan etika dan moral tersebut. Yang kedua, yaitu etika normatif, sebagai studi yang menjelaskan bagaimana etika tersebut terlaksana secara praktis. Yang ketiga, etika terapan yang menjelaskan tentang bagaimana sikap kita menerapkan etika di tempat dan situasi yang berbeda-beda. Aspek selanjutnya yaitu aspek estetika. Aspek ini mempelajari tentang keindahan apa yang telah dilihat oleh manusia, baik itu lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Aspek estetika sendiri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, estetika deskriptif, merupakan estetika yang menguraikan keindahan atau fenomena indah yang dilihat. Yang kedua, estetika normatif, yang merupakan estetika ini lebih ke membahas tentang persoalan yang menyelidiki hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman keindahan. Aksiologi ilmu merupakan sesuatu yang mengawasi perkembangan dan teknologi agar selalu berada di koridornya masing-masing. Oleh karena itu, fungsi aksiologi ilmu diantaranya mengawasi dan menunjukkan untuk menemukan kebenaran yang sesuai melalui proses keilmuan, dilakukan secara etis melalui pemilihan secara objek. Lalu ada ilmu pengetahuan yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup melalui kodrat dan martabat manusia. Pendekatan-pendekatan aksiologi diantaranya nilai subjektif. Nah, pelaku penilai tersebut adalah manusia dan lingkungannya tergantung pada sudut pandang yang melalui nilai reaksi. Lalu ada nilai-nilai merupakan kenyataan yang ditinjau dari segi ontologi namun tidak dalam waktu dan ruang. Lalu ada unsur objektif yang menghasilkan kenyataan yang berasal dari nilai-nilai. Hubungan aksiologi dengan filsafat ilmu. Aksiologi adalah cabang ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi mencoba merumuskan suatu teori yang bersifat konsisten untuk menghasilkan perilaku etis. Hubungan aksiologi dengan filsafat ilmu adalah nilai itu bersifat objektif, terkadang ada juga yang bersifat subjektif. Dikatakan objektif itu jika nilai tersebut sama dengan apa yang dinilai. Tolak ukur suatu gagasan bukan dari subjek yang melakukan penelitian, melainkan pada objeknya. Kebenaran bukan berdasarkan kebenaran individu yang menilai, melainkan menurut fakta dari objek tersebut. Sebaliknya, nilai menjadi subjektif apabila subjek berperan yang menilai. Untuk mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan aksiologi, maka harus mengetahui contoh-contoh yang secara tidak langsung kita sudah terapkan di kehidupan sehari-hari. Di antara contoh penerapan di kehidupan sehari-hari adalah ada penggunaan ilmu untuk membuat meja. Nah, pengrajin kayu dengan terampil dan kreatif membuat meja dengan bentukan yang bermacam-macam, ada dengan bentuk persegi, persegi panjang, bulat, dan ukurannya pun berbeda-beda. Nah, setelah terbentuk meja yang diinginkan, pengrajin kayu pasti sudah mengetahui kegunaan meja tersebut, misalnya untuk menaruh barang,
untuk alas belajar di sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada sopan dan tidak sopan. Aksiologi itu sendiri membicarakan tentang sopan santun, bagaimana telah dijelaskan bahwasanya aksiologi di dalamnya memiliki salah satu aspek, yaitu aspek tentang etika. Nah, misalnya kita menghormati orang lain secara tidak langsung, orang lain juga akan menghormati kita tanpa diminta. Nah, hal tersebut adalah contoh dari penerapan aksiologi terhadap kehidupan sehari-hari.